Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk untuk mata kuliah desain perancangan pabrik. Jadi kemarin kita sampai ke ini ya, bagaimana pabrik dibangun dan dioperasikan dari inisiasi, eksekusi sampai ke operasi ya. Kemarin sampai sini kan ya? Iya, Bu. Kemudian kita lanjut, ini sebenarnya kalau yang tingkat 4 mungkin saya sudah banyak membahas di desain proses maupun di dasar-dasar perancangan, tapi karena yang tingkat 3 belum dapat, nanti yang tingkat 4 bisa mendengarkan atau membantu menjelaskan ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada owner project life cycle, jadi di sini nanti ada proposal, jadi proposal ini berarti business plan dan feasibility study, yang dimana dia harus ada korelasi dengan AMDAL-nya. Kemudian kalau di sini kan untuk yang Turki kontraktor, di sini kontraktor, di sini untuk proyek eksekusinya. Kemudian di sini ada front end engineering, berarti ada lisensor. Lisensor itu fungsinya adalah kita harus mempunyai lisensi ketika kita membangun sebuah pabrik. Misal kalau kita akan membangun sebuah atau membuat suatu produk baru, berarti kita harus mempunyai istilahnya itu adalah paten. Itu kan memang perlu dilakukan supaya kita salah satunya adalah biasanya bank itu tetap ketika dia akan memberikan modal ke kita, otomatis dia akan berusaha untuk apakah pabrik kita itu memang sudah mempunyai lisensi apa enggak, karena mereka juga membutuhkan jaminan bahwa pabrik yang akan kita bangun itu memang benar-benar dia akan dapat beroperasi. Kemudian dari front end engineering ini berarti nanti akan ada detail engineer. Detail engineer itu sudah masuk ke kita, maksudnya sudah masuk ke perhitungan berapa masing-masing peralatan. Jadi masing-masing peralatan di situ sudah mulai detail, jadi di mana kondisi operasinya seperti apa, tebal kolomnya seperti apa, tingginya seperti apa, itu sudah masuk ke detail engineering-nya. Kemudian dari detail engineering di sini, kemudian dia adalah akan masuk ke material take off. Berarti di sini sudah pemilihan material apa yang akan dipakai, kemudian di sini kemudian setelah pemilihan material berarti sudah pemesanan dari alat-alat tersebut. Kemudian di sini akan ada konstruksi, berarti konstruksi di sini adalah proses pembangunan. Jadi kalau kita bilang konstruksi di sini, berarti yang dibangun itu nggak cuma proses atau alat-alatnya, tapi di sini juga termasuk ketika kalian harus membangun gedungnya akan seperti apa. Kemudian selain gedungnya juga nanti kalian harus membangun jalannya akan seperti apa. Itu sudah masuk ke konstruksinya. Kemudian di sini untuk mechanical completion, di sini berarti sudah masuk ke mekanikalnya seperti apa. Kalau memang kalian nanti mendirikan sebuah dia sudah masuk ke mechanical ya berarti. Setelah mechanikalnya, otomatis dia akan memulai dengan commissioning atau startup. Kemudian dilakukan take over, dioperasikan dan dilakukan ekonomi evaluasi di sini. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jadi biasanya sih ketika pertama kali kita akan mendirikan sebuah pabrik, otomatis pertama kali yang akan kita lihat nanti adalah di mana pabrik itu akan dibangun. Sebelum di mana pabrik itu akan dibangun, berarti pertama kali yang awal sekali akan kalian lakukan adalah kalian harus belajar masalah market study. Market study itu adalah untuk mengetahui apakah produk yang akan kalian produksi itu nanti akan laku di pasaran. Kalau sudah dapat market study, otomatis dari market study itu kalian akan kenapa sih kok kalian mendirikan pabrik tersebut? Misalnya untuk memenuhi kebutuhan produk A, otomatis kalian harus mengetahui berapa sih selisih antara kebutuhan dengan yang sudah ada di Indonesia atau yang sudah disuplai oleh existing perusahaan yang ada. Jika di situ baru nanti ditarik mundur ke belakang, kemudian kalian akan tahu berapa feed yang kalian butuhkan. Baru dari feed itu otomatis kan dari feed itu kalian dapat melakukan proses, kemudian dari prosesnya, kemudian kalian di situ dari proses itu kalian bisa setelah proses berarti kalian sudah bisa menentukan alat-alat apa yang akan dibangun, yang akan dibuat. Dari alat-alat tersebut kalian bisa mendesain untuk yang detail engineering-nya. Kemudian kalian akan tahu kondisinya operasinya seperti apa, kemudian tekanannya berapa, suhunya berapa, dan yang lainnya.
Baru setelah dari itu, dari detail engineering itu kalian bisa memasukkan ke, berarti kan material-materialnya juga sudah termasuk ya, ketika kalian mendesain kan sudah termasuk apakah dia korosif atau enggak, itu kan dengan material-material yang berbeda. Kemudian setelah itu kalian bisa memesan. Memesan itu sebenarnya untuk mekanisme pembuatan pembuatan alat itu bisa dibagi menjadi 2 mekanisme. Apakah kalian akan sebuah perusahaan itu akan membuat sendiri atau kalian akan apa istilahnya? Kalian akan menggunakan perusahaan lain atau vendor lain untuk membangun alat kalian tersebut. Tuh. Setelah itu baru commissioning. Biasanya commissioning itu biasanya kan sebuah perusahaan itu tetap akan mendampingi. Commissioning itu berarti misalnya dari perusahaan A, berarti dia harus mendampingi proses commissioning sampai memang alat tersebut running. Biasanya juga dia nggak cuma ketika mendampingi ketika alat itu running aja, tetapi juga ketika berapa tahun sih dia akan biasanya kontrak awalnya itu akan disebutkan dia akan mendampingi perusahaan itu akan berapa lama. Atau bisa juga dia kayak ada servis berkala gitu ya. Jadi ada servis berkala sehingga perusahaan itu bisa, maksudnya perusahaan pensuplai alat itu harus melakukan kewajibannya untuk jika terjadi kerusakan misalnya, atau on calling jika misalkan alat itu rusak kapanpun, entah itu tengah malam, entah itu pagi dan yang lainnya, otomatis dia harus ready untuk dipanggil, itu juga bisa. Kemudian ya sudah operasi analisa ekonomi seperti itu. Jadi biasanya awalnya ketika kita akan membuat sebuah pabrik itu memang visibility study-nya itu sudah dilakukan di awal. Dilakukan di awal itu adalah termasuk penghitungan analisa ekonomi tentang keekonomian dari alat yang perusahaan yang akan kita bangun. Apakah dia nanti ketika kita membangun bisa dipastikan bahwa apakah layak didirikan atau tidak, seperti itu sih. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada, ini ya untuk yang EP kontrak ini, engineering product ini. Kemudian ini adalah untuk keterlibatan desain proses. Jadi di sini untuk keterlibatan desain proses ini dari inisiasi, kemudian eksekusi di sini, dari mulai kalau market study itu biasanya adalah dia dari beberapa disiplin ilmu. Jadi nggak cuma dari proses engineer. Karena apa di sini? Karena ketika kalian karena kalau mereka study dengan proses engineer, dia akan tahu, oh iya prosesnya akan seperti ini. Tapi kan kalian tidak akan benar-benar paham kalau masalah pemasarannya itu seperti apa, kemudian masalah nanti kalian akan menggunakan mekanisme apa. Tapi untuk market study itu biasanya dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Kemudian ketika visibility study di sini, otomatis kalian sudah terlibat. Karena apa? Kalian harus bisa menentukan proses apa yang akan kalian gunakan. Kemudian ketika proses itu dipakai, apakah dengan perhitungan secara cepat, apakah kalian bisa apakah kalian bisa, perusahaan itu bisa untung apa tidak. Kemudian untuk eksekusinya, dari mulai engineering proses, project detail, sampai make to order itu menjadi bagian kalian. Jadi kalian bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di sini. Kemudian untuk pemesanannya otomatis biasanya kan tetap dari lembaga dari keuangan atau dari tender ya. Tapi bagaimanapun juga kalian tetap harus terlibat. Sebenarnya terlibat di sini adalah untuk, walaupun ini bukan 100% tanggung jawab seorang proses engineer, tetapi di sini kalian juga harus memastikan bahwa ketika pemesanan itu alat yang akan dipesan itu sama dengan detail engineer yang sudah kalian buat. Jangan sampai nanti terjadi selisih yang menyebabkan di situ proses tidak berjalan atau kondisi operasi yang kalian inginkan tidak bisa tercapai, apalagi kalau sampai ke masalah safety. Kemudian untuk construction mechanical completion di sini kalian juga tetap harus memastikan bahwa apa yang kalian desain di detail engineer ini memang dilaksanakan oleh engineer-engineer yang lain. Kalau untuk startup di sini, startup otomatis kalian harus memang kalau di prosesnya, berarti kan itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Sampai dia memang bisa dioperasikan dan tidak terjadi masalah di dalam prosesnya. Kemudian ketika operasi, berarti kalian juga harus menghitung berapa sih INPV, IER, dan POT-nya di sini.
berapa persen sih keuntungan kalian, kemudian berapa tahun sih kalian harus bisa memastikan bahwa perusahaan kalian itu tidak akan merugi. Itu. Kemudian juga ketika kalian akan misalnya nih kalian sudah melakukan perhitungan ternyata perusahaan kalian tidak maksudnya tidak beroperasi secara maksimal. Berarti kan kemungkinan di sini akhirnya terjadi masalah dengan biaya yang mana total cost kalian tidak bisa memenuhi total penjualan kalian tidak bisa menutupi total cost produksi kalian. Berarti kan di sini harus ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian ambil untuk bisa mempertahankan sebuah pabrik berjalan. Itu juga salah satunya pasti akan menjadi salah satu pertimbangan di proses engineer-nya. Apakah kalian akan menaikkan feed dengan kapasitas maksimal, jika kapasitas maksimal atau lebih dari desain, apakah kondisi operasi di proses kalian ada masalah apa tidak, itu juga menjadi evaluasi-evaluasi yang akan melibatkan seorang proses engineering di situ. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa. Izin bertanya, Bu. Tadi Silakan videonya ya, saya nggak bisa lihat. Oh iya, Bu. Silakan Akil. Tadi kan disebutkan soal menaikkan sampai kapasitas maksimal, Bu. Berarti kalau pada saat startup sampai mungkin beberapa lama kilang itu dijalankan atau pabrik itu dijalankan, itu biasanya berarti tidak di kapasitas maksimal ya, Bu? Tergantung, biasanya kan biasanya tetap akan ada selisih real. Biasanya kan kondisi operasinya kan ketika kita mendesain itu biasanya kan tetap tidak akan 100%. Jadi biasanya hanya berkisar antara 90% biasanya. Karena apa? Salah satu alasannya adalah untuk safety. Kalau dia dioperasikan 100% kan berarti nggak ada, misalkan kalau dengan 100% itu tetap safety-nya itu akan lebih kecil ya dibanding dengan kondisi operasi 90%. Tetapi ada perusahaan TPP itu sampai bisa menaikkan kapasitas lebih dari 100%, kalau nggak salah 110 atau 120 kalau ingat saya dari total kapasitas. Tapi itu juga harus evaluasi, benar-benar dievaluasi dari proses engineer-nya, juga di running dulu dengan menggunakan software program dulu dengan simulasi. Disimulasikan apakah dari simulasi itu bisa berjalan apa enggak dengan kapasitas yang lebih dari 100%. Kayaknya kemarin sampai 110 atau 120 gitu untuk TPPI itu seingat saya. Itu tergantung lagi, karena kan desain, maksudnya kan setiap desain itu kan macam-macam. Maksudnya kadang-kadang kan memang ketika kamu mendesain nanti kan misal nih kalian akan mengambil pipa, ketebalan pipamu adalah dari perhitungan kamu misalkan kan pipa itu kan kita nggak bisa ya, kalau masalah ketebal pipa itu kan pasti ada misalnya 3 inch, 3,5 inch atau 4 inch, biasanya kan selisihnya itu. Kemudian ketika kalian misalkan ini 3,7/4, berarti kan kemungkinan kalau kalian menurunkan risikonya apa? Apakah dia akan berdampak pada prosesmu atau terhadap safety apa enggak? Kalau kalian merasa itu berdampak, otomatis kan kalian akan berusaha untuk menaikkan di kapasitas 4 inch misal. Dari 4 inch tersebut, otomatis kan kita masih punya space dari ketebalan masing-masing pipa itu. Dengan ketebalan itu diharapkan ketika ada kenaikan feed, dia bisa mengcover atau istilahnya masih bisa bertoleransi dengan kenaikan feed yang ada. Biasanya dengan kenaikan kapasitas yang ada. Biasanya seperti itu gitu. Jadi tetap harus dianalisa dengan ketebalan ini seperti apa, itu harus mengembang analisa-analisa yang detail, karena kan ketika kamu sudah melampaui batas feed, kemungkinan untuk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan akan lebih besar, karena kan faktor safety-nya pasti akan lebih lebih kecil ya dibanding kalau kamu beroperasi di sekitar 90-an. Biasanya pabrik itu akan sekitar 90 sampai 95, dia nggak pernah, jarang sekali sampai beroperasi 100% biasanya. Segitu sih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut ya untuk next, untuk intensitas desain pada masing-masing tahapan. Jadi untuk intensitas desain pada masing-masing tahapannya tergantung dari tahapannya. Intensitas desain akan berbeda pada setiap tahapan. Jadi di sini ya memang berbeda ya. Jadi untuk di sini memang untuk tahapan-tahapan masing-masingnya itu memang mempunyai yang berbeda. Di mana untuk intensi desain dinyatakan dalam akurasi.
akurasi rendah ditampilkan pada saat market study, sekedar informasi adanya desain proses yang sesuai. Berarti kalau akurasi rendah. Kemudian akurasi menengah pada saat visibility study. Kemudian untuk akurasi tinggi pada saat eksekusi yang disebut front-end engineering design. Kemudian akurasi pabrik mendasar mendasar pada front-end engineering design, maintenance pada detail engineer, seperti itu. Jadi di sini kalau memang akurasi rendah itu ya sudah, kalau market study itu kan sebenarnya kalian tidak begitu memperhatikan proses ya. Ya dia memperhatikan proses sih, tapi kan dia akan lebih fokus ke sebenarnya market mana sih yang ingin kalian tuju ketika kalian akan mendirikan sebuah pabrik. Membidik pasar mana sih yang ingin kalian, pasar mana sih yang akan kalian bidik untuk menjual produk kalian, itu kan seperti itu. Jadi ya sudah, visibility-nya ya akurasinya ya rendah, berarti kan kalian hanya membidik pasar, hanya pasar aja, sedangkan kalian tidak tahu fitnya dari mana. Tahu fitnya mungkin, tahu paling enggak kalian sudah tahu, oh nanti ketika saya akan membangun gas misalkan, proses pembuatan metanol dari gas misalkan gas alam, paling tidak kalian sudah tahu, oh saya pengen membangun, jadi kalian sudah mencari data-data, misal sumber gas mana yang daerah mana yang mempunyai kandungan gas yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Misalnya di Papua, ya sudah, saya akan mengambil nanti ketika saya menjual metanol, otomatis saya akan membangun kilangnya di Papua. Tapi kan kalian di situ tidak sampai memperhatikan komposisi gasnya di sana apa sih. Kemudian kalian tidak sampai tahu, oh nanti prosesnya setelah dari sumur harus kemana, itu nggak sampai detail seperti itu kalau untuk yang market study. Makanya di sini dia dibilang bahwa akurasinya dia rendah. Kalau menengah, kalau visibility study itu kalian sudah mulai menghitung, membayangkan, paling tidak kalian sudah tahu proses. Jadi kalian sudah tahu fitnya, oh saya nanti akan membangun kilang metanol di Papua, karena Papua merupakan daerah dengan misalkan dengan cadangan gas yang tinggi misal. Ya sudah, dari situ kan kalian harus tahu komposisi gasmu apa, komposisi gas dari mana, berarti kalian harus punya data. Data itu bisa kalian dapatkan misalkan dari Pertamina, atau dari, biasanya kan yang punya data-data sumber kan dari Pertamina EP ya biasanya. Atau kalian bisa melakukan analisa sendiri, analisa komposisi gas, termasuk juga tekanan di mulut sumur itu berapa, kemudian heating value-nya berapa, komposisinya seperti apa, itu bisa kalian hitung sendiri. Itu dari situ kalian sudah tahu tipe gasnya seperti apa, tekanannya berapa. Misalnya kalau tekanan tinggi kan berarti kalian nggak butuh kompresor ketika separasi dan yang lainnya. Dari situ kalian akan tahu, saya nanti akan menggunakan proses desain saya akan desain proses saya akan seperti ini. Misalkan dari mulut sumur saya langsung ke separator 2 fase, karena di situ hanya ada liquid dan gas saja, berarti cuma 2 fase. Setelah itu saya di sini karena dia tipe gasnya adalah sour gas, berarti saya butuh acid gas removal misal. Dari situ tahapan-tahapan itu kalian sudah tahu paling nggak prosesnya apa. Ketika tahu proses, otomatis kalian sudah tahu, oh nanti alat saya yang akan saya pakai ini ABCD. Dari ABCD itu kemudian kalian bisa mengestimasi berapa sih total kebutuhan dari dari proses atau dari proses kalian dan peralatan kalian itu kalian butuh berapa. Sedangkan untuk harga jual kan biasanya sudah standar dari pemerintah ya, dari standar dari pemerintah. Dari situ kalian bisa menghitung misal selisih antara keuntungan dengan total selisih dari penjualan dan total cost production-nya berapa. Sehingga kalian bisa menentukan, oh nanti ketika saya di visibility, paling nggak kalian bisa mengatakan bahwa kalau pabrik ini dibangun, saya bisa memastikan dia untung. Nah, seperti itu. Kemudian dia kan di situ dia akurasinya menengah. Tetapi ketika akurasinya tinggi, otomatis kalian sudah tahu detail engineering-nya. Berarti kalian sudah bisa selain market study, kemudian sudah visibility study, gitu kalian memang sudah benar-benar tahu fix. Kapasitasmu sudah kamu tentukan, asalmu sudah kamu tentukan, nanti kalian sudah akan mensurvei kalian akan membangun pabrik di mana, maksudnya refinery unitnya di mana misalnya, atau pabriknya di mana, kemudian kalian sudah mulai menghitung prosesnya. Prosesnya itu sudah memang deal kamu akan menggunakan proses tersebut. Proses tersebut itu maksudnya kalian bisa menggunakan lisensi dari mana, misalkan dari UOP atau yang mana, atau kalian bisa mengambil dari sebuah jurnal atau paten seseorang.
Dari situ yang kalian yakini bahwa perusahaan itu yang kalian bangun itu akan dapat beroperasi dengan baik, juga dapat memungkinkan untuk mencapai keuntungan. Dan dia sudah mulai ada detail engineer. Jadi di situ kalian sudah mulai menggambar, sudah mulai menentukan tebalnya, menghitung, menentukan tebal dan yang lainnya itu sudah kalian lakukan. Seperti itu. Bisa difahami ya di sini beda-bedanya akurasi untuk masing-masing tahapan dalam desain itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan. Ini jangan-jangan saya ditinggal tidur ini. Udah ke 38. Enggak, Ibu Tun. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lanjut, Bu. Malam-malam gitu kayak dinabubukkan gitu nanti. Oh ya, tadi saya tadi sudah bilang ke ref berapa ya? Ref 2 ya. Kayaknya itu apa? Kemarin di grup dosen itu sempat membahas masalah pakaian ketika online daring. Jadi sepertinya diminta untuk pakai seragam ya kalau memang yang ada. Tapi kalau paling enggak tidak menggunakan kaos. Maksudnya pakai baju-baju hem biasa. Makanya sih seperti info seperti itu sih tadi. Saya lupa menyampaikan. Karena nanti kan kalian ada nilai attitude ya kalau nggak salah ya. Nilai attitude itu kan yang menilai bukan saya. Kalau saya mah santai-santai aja nggak masalah, sama-sama kelihatan gitu. Cuma ini kan ada tim lain yang menilai, takutnya itu jadi masalah aja sih. Jadi paling nggak nanti ada sesi foto terakhir itu kalian jangan pakai kaos gitu aja. Ya. Ini tadi sempat dibahas di grup. Saya baru ingat. Baik, Bu Tun. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Ali. Oh ya, Bu, ini kan terkait sama si proses engineer ya, Bu. Nah, itu kan kalau kita kan proses engineer itu kan ada perannya tersendiri. Nah, dari peran si proses engineer itu kan ada, mungkin dia kalau dari market study itu kan ada semacam ikut dibahas juga ya, Bu, untuk si proses engineer. Nah, ini si proses engineer itu kan kalau bagian tahap si eksekusi ya, Bu. Nah, itu dia itu ikut mengkawalnya ya, Bu, sampai sejauh mana sih, Bu, itu? Saya masih belum. Untuk proses engineer. Jadi mengkawal dari mana? Dari inisiasinya apa dari eksekusinya? Eksekusinya, Bu. Eksekusi kan kalau tadi dieksekusi kan memang dia sudah mulai dari proses desain ya. Ya, ada proses itu desainnya. sudah mulai ngawal sampai ketika kalian sudah make to order. Berarti kalian sudah punya detail engineer. Detail engineer itu berarti kalian sudah menghitung nih tebalnya berapa. Jadi pahami ya tadi ya, berarti dia menghitung berapa. Kemudian ketika make to order, berarti kan kalian tadi sudah saya sempat singgung bahwa ketika kalian make to order itu kan ada beberapa opsi biasanya perusahaan. Itu kan apakah dia akan membuat sendiri peralatannya itu atau akan dilelangkan atau disubkonkan atau ditenderkan ke perusahaan lain. Biasanya proses engineer itu tetap, jadi ketika kalian ada membuat sebuah perusahaan, biasanya kalian punya apa? Timetable ya. Timetable itu dia akan mengetahui dari ini minggu pertama itu kalian mau ngapain sih, minggu kedua mau ngapain sih, sampai dengan berapa lama proyek kalian dibuat. Misalnya dalam 1-2 tahun, kalau biasanya proyek itu kan 2 sampai 3 tahun ya. Misalkan 6 bulan pertama nih kalian untuk apa namanya setelah detail engineer itu kalian untuk proses lelang, misalkan untuk pembuatan alat kalian butuh 1 tahun. Nah, 1 tahun ya. Jadi untuk proses engineer itu memang itu bukan menjadi tugas kalian, itu sudah menjadi tugas mechanical misal mechanical atau apa yang kontrol itu namanya instrumen, karena kan dia sudah masuk ke instrumen dan mechanical. Tetapi kan kalian punya timetable di situ. Kalian harus memastikan bahwa alat yang kalian bikin itu adalah harus selesai dalam 1 tahun misal. Berarti harus selesai dalam 1 tahun. Otomatis mau nggak mau, kalian harus mengontrol jangan sampai alat yang kalian bikin atau yang kalian tenderkan itu tidak selesai dalam 1 tahun. Karena apa? Ketika kalian tidak bisa menyelesaikan 1 tahun, itu otomatis akan membuat proyek itu mundur. Misalnya telat 2 bulan gitu. Berarti kan proyek kalian akan mundur 2 bulan. Atau misalnya kalian tidak pernah melakukan kontrol, tidak pernah melakukan kontrol ke alat kalian. Kalian ya sudah, saya percayalah sama kamu gitu. Tapi ketika alat itu dikasihkan ke kalian, ternyata setelah kalian cek spesifikasinya nggak sesuai, atau mungkin ada sesuatu misalnya heaternya nggak sampai, atau tebalnya terlalu tipis sehingga kalau kalian menggunakan pressure yang tinggi, kemungkinan untuk terjadi ledakan itu memungkinkan karena memang tebalnya tidak sesuai dengan tekanan yang kamu inginkan.
sebenarnya seorang kita sebagai sebagai pihak yang membeli itu kan sebenarnya kita sah saja dong ketika kita bilang alat kita ini tujuannya nggak sesuai kok, saya nggak mau. Itu sebenarnya nggak apa-apa karena kan tetap ketika di kontrak itu kita sudah ngasih detail engineer. Detail engineer itu sudah dari tebalnya berapa, nanti dia bisa harus dites dulu, dia bisa sampai suhu minus berapa atau tekanan berapa. Itu sudah dites, termasuk juga dia bisa suhu sampai berapa, tipenya apa, alatnya apa, bahannya apa. Itu kita sudah tahu semua. Sudah. Ketika yang dibikin oleh sebuah perusahaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bilang, bisa aja bilang, saya nggak mau menerima. Karena ternyata suhu, misalnya tekananmu tidak bisa sampai 100 torr misalkan. Itu bisa aja, tapi kan masalahnya ketika kamu nggak ngecek, kemudian kamu mengembalikan, dan perusahaan itu harus bikin alat baru atau mendesain atau melakukan mengecek ulang dan yang lainnya, itu kan tetap dia akan butuh waktu kan. Berarti kan kembali lagi kalian tidak bisa memenuhi strict timetable yang sudah kalian sepakati dari awal. Itu makanya tetap di proses engineer di sini kalian tetap harus sering melakukan komunikasi ketika ketika proses pembuatan alat-alat kalian. Karena biasanya kalau sudah tender atau sudah masalah pembuatan per pabrik itu, ketika kita misalkan kita setuju nih, saya yakin di kontraknya kamu bilang saya bisa menyelesaikan nih selama 3 tahun atau 700 hari misal, atau 1.500 hari lah, 1.500 hari. Kamu bisa, misalnya kalian mundur 2 hari aja, itu di klausa ketika kalian melakukan kontrak kerja itu tetap akan ada penalti. Penalti itu berarti kalian harus membayar per harinya, kalian harus keterlambatannya 1.500 hari misal, kalian menyelesaikannya menjadi 1.502, berarti 2 hari itu kalian membayar penalti. Penaltinya berapa? Biasanya ditentukan di awal berapa persen dari total kontrak kalian. Biasanya kalau 10% bayangin aja, kalau misalkan kalian total kontraknya 5 triliun misalnya, kan itu sudah dengan nominal yang sangat tinggi, 2% aja sudah berapa? Kan seperti itu. Itu yang menjadi perhatian. Setelah selesai itu juga kalian ketika kalian commissioning yang lainnya tetap kalian harus di situ harus memastikan bahwa itu bisa running well gitu, bisa dia bisa beroperasi dengan baik, bisa sesuai dengan kondisi yang kamu inginkan dan tidak ada masalah di dalamnya. Seperti itu sih Ali. Saya dipahami. Ya Bu. Bagaimana Bu kalau misalkan untuk kilang yang sudah existing? Nah itu kan sempat waktu itu kan pas saya PKL di PT Bada itu saya sempat lihat data anak-anak PKL yang mereka ambil dari itu jurusan akuntansi Bu, anak-anak Polnes Samarinda. Nah itu saya sempat lihat itu ada data-data peralatan yang diganti itu dan kadang kodenya itu nggak cocok sampai situ dan peralatan itu dikembalikan lagi gitu ke tempat asal pengirimannya itu. Nah itu apa peran dari si proses engineer juga Bu sampai situ? Gimana? Jadi dia sudah existing. Kemudian alat itu gimana? Alat itu memang dia alat lama atau alat baru yang dia pesan? Nah itu kan mungkin alat itu bagian dari ala-ala di kilang, cuman kayaknya udah rusak, jadi perlu diganti gitu. Jadi mereka pesannya jauh-jauh gitu Bu, sampai ke luar negeri gitu. Nah itu ketika pesanan itu udah sampai, itu kan ada semacam barang transaksi barang masuk gitu. Nah itu kodenya itu kadang beda, itu termasuk bagian si proses engineer sampai situ Bu ngawalin Bu? Harusnya iya, karena kan yang tahu desain Bu, kayak kamu bikin baju lah paling gampang. Kamu sebagai orang yang pengen bikin baju, yang bisa memastikan bahwa baju itu sesuai dengan kemauanmu kan kamu, ya kan? Ya mesti proses engineer kan, bukan orang lain gitu kan. Tapi berarti kan ketika kamu ada itu ya sudah kamu harusnya mengawal bahwa dan memastikan kalau desain itu sudah sesuai. Kecuali ya kalau itu memang untuk yang custom ya, untuk yang custom itu berarti kamu meminta desain khusus, itu memang harus kamu kawal. Tapi misalnya untuk peralatan kayak yang paling gampang adalah ketika kamu beli alat analisa di lab, itu misalnya kamu ada alat flashpoint misalkan, kamu hanya spesifikasinya apa-apa, biasanya itu lebih gampang karena kan dia sudah common kan. Common itu semua sudah yang dipasarkan itu seperti apa, kemudian spesifikasi alat seperti apa, kemudian dia bisa mencapai target berapa, kan seperti itu kan. Itu sih lebih gampang karena kan kamu nggak harus
beda ketika dia custom dan common. Kalau custom itu kamu memang desain khusus yang kamu harus, oh nanti saya butuh tebalnya sekian. Saya butuh misalnya tebal pipanya dia, pipanya itu tebal apa? Kolomnya itu butuh 4 inch gitu. Sedangkan yang sudah jadi di pasaran itu sebenarnya 5 inch gitu kan. Karena kalau kamu mikir ketika 5 inch itu sudah terlalu tebal, kemudian harganya jauh lebih mahal. Sehingga kalian mau nggak mau harus custom, setelah dihitung customnya itu lebih murah, misal seperti itu. Itu kalian harus benar-benar mendetail. Beda kalau dia sudah ada di pasaran, itu sudah ada listnya itu loh, Dek. Jadi misalkan kalian beli apa namanya spare part Honda gitu misal, ya sudah berarti kan dia sudah tipe Beat, misalkan Honda Beat, itu kan sudah ya kamu mau beli misalkan ringnya apa itu namanya, apa sih misalkan yang buat muter itu apa itu yang buat apa itu Bagian mana, Bu? yang ban itu loh, yang buat tempat ban itu apa namanya itu, pelek bias kayak pelek apa ya apa itulah ya, itu kan sudah otomatis ketika kamu bilang saya mau beli pelek atau apalah Beat, Honda merek Beat itu ya sudah pasti akan itu. Tapi ketika kamu mendesain dengan misalkan kalian mau desain yang lain kan berarti kalian harus benar-benar detail. Dia butuh tebal apanya itu, uji-ujinya itu berapa, kemudian tebal dalamnya itu berapa, lebar dalamnya berapa, itu kan kalian sudah menentukan sendiri, mendesain sendiri sesuai dengan kemauan yang kamu miliki. Itu sih bedanya. Bisa dipahami ini perbedaan dua hal ini. Jadi untuk alat itu biasanya ada yang custom, ada yang common. Yang custom itu adalah dia sudah ready di pasaran, kalian tinggal dia sudah ada spek-speknya, kamu tinggal beli. Atau yang custom itu berarti kamu punya desain sendiri yang kamu harus apa namanya, tukangnya harus bikin lagi. Bikin sendiri karena dia nggak ada di pasaran. Itu sih bedanya. Jadi pahami sini Ali? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Izin bertanya, Bu. Jadi dalam proses desain itu kan ada penemuan penelitian yang punya paten, Bu, yang mungkin akan kita pakai dalam proses desain. Nah, itu cara buat dapat lisensinya gimana ya, Bu? Dan kalau sebenarnya misalnya secara tidak sengaja mungkin kita tidak memperoleh lisensi itu, tapi kita tetap melanjutkan proses desain itu, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Sebenarnya kan kalau kalian akan menggunakan hak paten orang lain ya Masnya, atau lisensi, biasanya itu ada lembaga paten. Jadi ketika kamu misal nih, kamu kan biasanya searching kalau kalian kayak searching jurnal gitu kan, biasanya kan di paten berapa gitu kan, tetap kalian harus mengontak di lembaga paten. Biasanya ada lembaga paten yang memang dia mengurusi paten maupun lisensi. Ya dari situ kalian bisa mendapatkannya. Nggak boleh biasanya kalau kalian ketahuan, tetap kan ada aturan untuk pengakuan kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual itu adalah ketika kalian menggunakan karya orang lain, misalnya paten atau yang lainnya untuk kalian komersialkan, itu tetap ada aturan nanti misalkan untuk dia sebenarnya nggak banyak sih, misalnya dari keuntungan itu kalian harus membayar berapa persen itu sih. Nanti kalau kalian bisa dituntut ke pengadilan karena sudah menggunakan hak orang lain tetapi tidak membayar royalti yang harus mereka dapatkan. Biasanya lebih ke jalur hukum sih, real biasanya. Bu, terima kasih, Bu. Yang lain? Jadi memang ketika kita menggunakan tulisan orang lain atau menggunakan menyaduk atau menjiplak ya, itu kan memang agak-agak riskan ya. Kita memang benar-benar harus mematuhi. Nggak usah hal yang masalah paten ya. Sekarang ketika kita kayak plagiat itu kan sebenarnya kita ya sama aja sih. Plagiat itu kan intinya kita mengambil karya orang lain ya, tapi bukan dalam bentuk produk biasanya. Kalau plagiat itu, kalau misalkan jurnal itu kan karena kita memakai itu aja ketika kita misalkan S3 gitu, S3 kemudian kalian disertasinya kalian adalah dinyatakan plagiat, itu bisa kok dicabut itumu gelarmu karena ketahuan bahwa kamu sebagai seorang plagiat, itu bisa. Misalkan seorang profesor karena dia mengajukan profesornya ternyata dia menggunakan karya bukan karya orang lain ya, bisa kan dia dianggap memplagiat dirinya sendiri aja, itu bisa loh dicopot jabatan fungsionalnya dia. Jadi memplagiat diri sendiri itu dia punya tulisan
kemudian ketika dicek dia ada kemiripan misalkan 90% dari tulisan sebelumnya, itu aja sudah bisa dibilang plagiatnya. Dan secara akademisi itu sudah itu, maksudnya sudah bisa pencopotan gelar ataupun apa namanya profesi kayak profesor dan yang lain itu bisa dibatalkan gelar maupun profesinya, jabatan profesinya itu. Seperti itu. Apalagi kalau kita sudah masalah dengan paten yang dia nanti akan komersial ya, maksudnya dengan komersial kan berarti menghasilkan uang kan, otomatis mau nggak mau kalian nanti ya jalurnya pasti jalur hukum. Kalau bisa sih itu hal tersebut jangan sampai dihindari, harus dihindari sih, karena bagaimana juga kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Seperti itu sih. Adil, gimana? Pertanyaan bisa dipahami ya sampai di sini ya? Ada yang lain? Pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut ke cost costing. Gimana? Izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi kan kalau yang sejauh yang saya tangkap, kalau misalnya owner itu kan dia bertanggung jawab di feasibility study. Terus kalau engineering, terus FEED tadi, front end engineering design, terus detail engineering design, procurement sama construction itu kan kontraktor EPC-nya, Bu. Nah, tadi kan setelah dikonstruksi itu ada commissioning sama testing. Nah, itu yang bertanggung jawab itu kontraktornya atau ownernya atau ada lagi kayak perusahaan commissioningnya gitu, Bu? Biasanya kan ketika kita kan tetap aja ketika kita akan mendirikan perusahaan itu kan kita akan ada beberapa opsi ya, opsi pilihan sih sebenarnya Farah. Jadi kan gini, ketika kamu akan mendirikan sebuah perusahaan, kamu akan bekerja sama dengan siapa? Biasanya kan ketika kamu mendirikan perusahaan kan tetap nanti akan bekerja sama misalnya sama bank. Otomatis ketika kamu dengan bank, nanti kan kamu tidak akan bisa mensuplai semua kebutuhanmu itu sendiri. Jadi kan kayak apa ya? Kayak ya paling gampang adalah ketika kamu sebuah perusahaan kalian akan membuat kilang gitu misal. Tetapi kan ketika kalian nanti akan membangunnya, itu kan biasanya kalian akan membutuhkan misal ini perusahaan lain yang akan membantu dalam bidang konstruksi. Karena kan kalian nggak mungkin kalian bisa membangun kilang, tapi kan kalian tidak bisa membangun jalan misal. Atau di dalam kilang aja itu kan tetap ada rumah-rumah ya, maksudnya kantor-kantor itu kan kalian juga tidak akan pernah bisa membangun itu kan, pasti kalian akan menggunakan subkon dari perusahaan lain yang memang dia kompeten di situ kan, seperti itu. Sama juga nih ketika kalian untuk mendatangkan alat-alat, kalau misalkan kalian dieksplorasi, berarti kan kalian ada yang Halliburton itu perusahaan servis ya, kalian butuh service company misalkan. Atau ketika kalian akan membangun membangun kilang di tengah laut, berarti kan kalian juga membutuhkan memang perusahaan yang dia sudah terbiasa dan kompeten di bidang itu. Biasanya kan perusahaan itu hanya spesifik mengurus satu kan, dia nggak mungkin bisa biasanya untuk dia nggak bisa untuk yang bikin nggak bisa yang bikin perusahaan itu langsung gitu. Jadi tetap dia mempunyai keahlian masing-masing kan. Dan izin usaha sebuah perusahaan itu juga biasanya spesifik. Jadi nggak mungkin kamu bisa izin sebagai seorang pembuat kilang. Maksud saya untuk refinery unit nih. Terus kalian juga merangkap mempunyai izin sebagai perusahaan konstruksi bangunan, itu biasanya nggak bisa. Jadi memang uji usaha itu juga dia akan spesifik di situ. Jadi misal ketika kalian ingin membuat sebuah refinery unit, otomatis kalian tetap membutuhkan membutuhkan perusahaan lain yang akan mensupport kegiatan kalian. Jadi nanti yang bertanggung jawab ya mereka. Seperti itu, Farah. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, atau masih agak bingung gitu dengan penjelasannya? Bisa dipahami. Jadi tetap banyak perusahaan lain yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita sebagai owner, kita nanti akan, misalnya saya mau perusahaan, saya mau nih membayar kamu dengan nilai segini. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan sekian dengan spesifikasi kalian seperti ini misal. Spesifikasi yang saya miliki seperti ini. Berarti ketika perusahaan itu tidak melakukan, berarti dia yang harus membayar penalti ke kamu. Seperti itu. Sama juga sebenarnya kan hal seperti itu lebih
yang paling simpel adalah ketika kalian proses pengolahan limbah ya. Limbah aja itu nggak semua perusahaan itu bisa mengolah limbahnya sendiri. Jadi ada perusahaan-perusahaan itu yang memang dia tidak mendapatkan izin untuk pengolahan limbah. Jadi mau nggak mau limbah yang mereka hasilkan itu harus dikasihkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga berarti dia yang bertanggung jawab untuk apa namanya, untuk mengolah limbah dari kalian. Itu hal yang simpel sih. Sebenarnya kan karena apa? Biasanya kan tetap ketika kalian mendirikan sebuah perusahaan itu kan ada analisa AMDAL-nya. AMDAL itu apakah nanti di situ kalian akan direview, akan dipastikan apakah kalian harus mengolahnya sendiri atau kalian tidak diizinkan untuk mengolah limbah tersebut. Sekelas ITS saja, ITS itu kan kampus yang lumayan besar ya, berarti kan dia untuk limbah kimianya kan lumayan besar juga. Itu aja mereka tidak punya tidak mendapatkan izin untuk mengelola limbah sendiri. Jadi limbah-limbah mereka itu selalu diberikan ke perusahaan lain atau perusahaan lain untuk atau pihak ketiga ya untuk mengolah limbah yang mereka hasilkan. Seperti itu sih, Farah. Jadi tetap akan banyak kerjasama dengan banyak unit sih. Yang juga JTB itu mungkin kalau kamu ke arah Exxon itu kan kalau biasanya kan Exxon kan dia punya cover all sendiri ya. Itu kan banyak cover all macam, ada yang biru, ada yang orange, ada yang hijau kan. Itu kan menandakan dia dari perusahaan yang berbeda. Yang memang bareng-bareng untuk entah dia di konstruksinya, entah dia di pembangunan jalannya atau di mananya. Jadi tetap nanti dari beberapa itu baru dia akan menjadi satu, membuat satu perusahaan baru. Biasanya seperti itu sih. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau tanya? Raihan, mau bertanya, Han? Ya Bu, enggak. Enggak, oh ya sudah, kita mau bertanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk cost estimasi classification system. Jadi di sini ada beberapa kelas estimasi cost-nya. Jadi ini ada kelas 1 sampai kelas 5. Jadi di sini untuk level project definisinya, kemudian di sini ada kalau 0 sampai 2% itu dia berarti dia kelas 5. Kemudian dia adalah untuk screening of feasibility. Kemudian metodologinya dengan menggunakan stochastic or judgment. Kemudian dia expected akurasinya hanya 4 sampai 20. Di mana untuk preparasi effortnya dia ada 1. Jadi semakin tinggi kelasnya itu kan otomatis dia adalah semakin maksudnya semakin kelas 1 itu berarti dia terbaik ya. Paling baik dibanding dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi kalau yang memang dia mempunyai level of project definisinya paling baik itu adalah di kelas 1 yang mana dia ada range dari 50 sampai 50% sampai 100%. Kemudian di sini untuk apa namanya expected-nya itu sampai 1 sama preparation effort-nya itu dari 10 sampai 100. Gitu. Ini hanya untuk klasifikasi ya, klasifikasi dari cost estimate-nya. Seperti itu. Ini nanti hanya apa untuk yang nanti dari kelas ini kalian bisa mengerti kalau dia di kelas 1 berarti dia memang mempunyai kemampuan estimasi yang jauh lebih bagus dibanding dengan yang kelas 2, 3 dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya untuk yang engineering pada saat tahapan study di feasibility study. Kemudian di sini untuk feasibility study adalah tindak lanjut dari market study. Tadi itu sudah saya jelaskan yang menentukan lokasi ekonomis. Jadi untuk feasibility di sini dia akan menentukan untuk feasibility study itu salah satunya juga menentukan lokasi. Lokasi itu biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dia penuhi, termasuk juga ketika dia mengetahui di mana lokasinya, kemudian prosesnya akan seperti apa, AMDAL-nya nanti akan seperti apa, kemudian utilities-nya seperti apa. Dari nilai-nilai itu nanti akan dihitung mana dia mempunyai nilai paling tinggi yang akan diambil untuk lokasi pendirian pabrik, biasanya akan seperti itu. Kemudian untuk engineering pada saat study ini yang kedua pada dasarnya menggunakan preliminary process engineering yang hampir seluruh kegiatan
didominasi oleh proses engineer. Di sini ya sudah otomatis dia sudah preliminary proses, berarti proses-proses awal, sehingga dia memang sudah sudah mulai proses engineer, karena kan kalau sudah proses kan otomatis mau nggak mau kan dia adalah yang bekerja kan adalah proses engineer-nya. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari kegiatan preliminary proses ini nanti kalian akan mendapatkan preliminary PFD, equipment sizing, dan spesifikasi serta layoutnya seperti apa. Jadi dari proses, kemudian dari proses itu otomatis kalian akan mempunyai PFD-nya akan seperti apa, kemudian sizing-nya seperti apa, kemudian spesifikasi dari masing-masing alatmu itu seperti apa. Kemudian kamu juga harus mengetahui layout. Layout-nya itu apa? Penletakkan dari masing-masing alatmu itu di mana. Berarti kalian sudah, misalkan kalian sudah punya kilang dengan luas 1 hektar, misal. Berarti di situ kalian sudah menentukan pintu masuknya di mana, kemudian untuk tangki penyimpanan tangki timbunnya di mana, kemudian nanti setelah tangki timbun kalian akan mengalirkan gasnya kemana sampai ke produkmu. Ke produkmu nanti akan kamu taruh di mana sih sebelum kamu kamu ditransportasikan kemana. Itu kalian sudah punya layoutnya di situ. Karena dari layout itu nanti kalian bisa menghitung berapa sih panjang pipa dari masing-masing alat. Jadi dari alat A ke B itu berapa butuhnya, kemudian B ke C itu berapa butuhnya, sampai kalian misalkan kalau kalian di refinery unit misalnya kalian dari tangki timbun sampai ke jet untuk jetinya itu berapa, untuk lokasi dari pelabuhannya itu berapa panjang pipanya, itu kalian sudah dari layout itu kalian bisa menentukan panjang masing-masing pipa di situ. Termasuk kalau memang terlalu jauh apakah kalian butuh pompa atau tidak, tipe pompanya seperti apa, itu dari masing-masing layout tersebut. Kemudian untuk dilanjutkan dengan diawali dengan pemilihan proses yang akan digunakan, kemudian penentuan kondisi operasi, penentuan sizing dan spesifikasi peralatan data terletak. Sudah ya, berarti. Kemudian tergantung dari data yang digunakan, akurasinya masih rendah sampai sedang. Jadi di sini kalian sudah, kalau yang untuk tahapan untuk feasibility study ini, kalian memang sudah menghitung, tetapi di sini kalian belum melakukan pengecekan 100%. Jadi misalnya nih, kalian punya data dari Pertamina, untuk Pertamina itu untuk bikin sebuah refinery unit dari misalnya sumber A. Kalian sudah punya datanya, sudah kalian menghitung dari situ, walaupun kalian sudah menghitung equipment sizing-nya dengan secara cepat, kemudian kalian nggak harus detail banget, itu nggak harus, tapi paling nggak kalian sudah tahu layoutnya seperti apa untuk menentukan panjang pipanya. Tapi di sini kalian tidak melakukan, ya sudah data dari mentah itu kalian ambil. Tetapi nanti kalian juga ketika kalian memang benar-benar akan mengeksekusi sebuah proyek, kalian harus melakukan double check. Karena biasanya ketika data itu diambil, misalkan Pertamina nih punya data itu sudah 5 tahun yang lalu, kemungkinan kan di situ ada perubahan, karena kan kalau sudah di dalam tanah itu kan kita nggak tahu kan, apakah ternyata nanti karena berjalannya waktu gasnya hilang, akhirnya dia menjadi kapasitasnya gasnya menurun, atau mungkin karena sudah waktunya lama dia komposisinya ada, karena semakin banyak, misalnya kalau di minyak tanah karena semakin banyak sumbernya, akhirnya karena lama ada muncul sumber-sumber baru di situ yang menyebabkan komposisinya berubah. Itu perlu untuk di cross check supaya jangan sampai feed yang kalian desain itu akhirnya nanti tidak bisa kalian pakai. Karena kalau ketika kalian mendesain awal, ketika kalian melakukan desain itu adalah acuan awal kalian menentukan proses itulah adalah dari feed. Feed-nya yang harus kalian benar-benar yakini bahwa feed itu benar. Misalkan komposisi C1, C2, C3, C4 sampai C5 ya misalnya, atau C5. Berarti C1-nya itu berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa, itu kalau memang prosesnya berbeda, itu pasti akan berbeda. Komposisinya beda, itu prosesnya akan beda. Misalkan kandungan H2S-mu berapa, kemudian CO2-nya berapa, ketika itu berbeda, itu juga akan berbeda. Seperti itu. Paling gampang adalah ketika kita memilih sebuah sumur atau kita mengambil sumur, itu kan banyak faktor kan. Misalkan nih sumur, yang paling gampang adalah ketika kita bicara masalah gas. Gas di Bojonegoro sama yang di daerah Cepu itu beda banget. Memang yang pertama dari lapisannya, atau yang kedua memang dari letaknya.
Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan komposisi pada masing-masing sumur itu berbeda. Salah satunya ada lokasi, kemudian kedalaman juga, kemudian lokasi, kedalaman sampai asal, maksudnya lapisan tanah keberapa itu juga sangat mempengaruhi. Makanya ketika kalian akan mendesain, otomatis yang kalian pegang pertama itu adalah komposisi dari fitmu itu apa. Karena dari komposisi fit, kamu bisa menentukan proses. Kemudian misalnya nih, kalian sudah merancang sebuah pabrik, sudah berbangun, sudah berjalan 10 tahun, ternyata perhitungan kalian meleset. Harusnya pabrik itu bisa bertahan selama 20 tahun, ternyata setelah 10 tahun, fit yang dihasilkan oleh sumur itu terlalu kecil. Otomatis kalian mau nggak mau harus mencari alternatif fit dari tempat lain. Itu sebenarnya nggak masalah, tapi apa yang harus kalian pegang? Tetap komposisi fit. Komposisi fit itu harus kalian samakan dengan fit awal kalian mendesain. Misal kalian ambil fitnya dulunya dari Bojonegoro. Kemudian karena sudah dia kecil sekali, kalau kalian memaksa dengan fit yang dari sumur di Bojonegoro, otomatis kemungkinan kalian tidak bisa menutup total biaya produksi. Karena terlalu kecil ya, terlalu kecil berarti kan produksi hasilnya kecil, kemudian penjualannya akan kecil. Mau nggak mau, kalian harus mencari fit yang lain. Misal kalian mendapatkan fit di lokasi di Cepu misal. Kalian harus benar-benar ngecek apakah nanti yang dari sumur Cepu itu mempunyai komposisi yang sama nggak sih dari yang fit yang dari Bojonegoro. Misal ternyata dia beda, otomatis kalian harus melakukan blending. Misalkan dari mana? Dari Balongan misal. Berarti antara sumur dari Cepu dan dari Balongan itu harus kalian blending supaya mendapatkan komposisi yang minimal mirip dengan yang dari Bojonegoro. Seperti itu. Jadi dipahami ya, walaupun nanti ada sedikit perbedaan, nggak plek sama, setidaknya itu tidak sesuatu yang akhirnya ketika itu berbeda, akhirnya berpengaruh pada peralatan atau proses yang ke belakangnya. Itu yang nggak boleh. Selama alat-alatmu di belakang itu masih masuk spesifikasi dari fitmu, itu nggak masalah ketika kalian simulasikan. Tetapi kalau ternyata enggak, ya sudah nggak bisa. Karena itu pasti akan berpengaruh pada proses peralatan dan itu panjang akhirnya. Kemudian pertanyaannya adalah gimana ketika kalian membeli dari fit lain ternyata harganya tinggi. Itu kan sering terjadi ya ketika kalian sudah misalkan untuk satu baganya 12.000 misalnya satu baganya. Satu baganya misalnya berapa? 100 US misalnya. Itu ketika kalian dari sumur awal itu kalian cuma 100. Tetapi ketika kalian ngambil dari Cepu dan dari Balongan misal, ternyata biaya fitmu, cost fitmu itu nggak 100 lagi, nggak $100 misalnya, menjadi 200. Apa yang harus kalian lakukan? Otomatis kalau hitung-hitungan 200, ketika kalian kalkulasikan dengan total produksimu, kemudian dengan harga jual yang tidak bisa berubah karena harga jualnya tetap sama ya. Berarti kalian tetap harus mencari alternatif fit yang memang dia bisa bisa mensuplai atau bisa masuk ke range ekonomi yang kalian miliki. Kalian mungkin pernah dengar ya TWU, Triwahana Utama. Iya benar ya. TWU itu apa? Triwahana Utama ya? Triwahana Universal. Triwahana Universal. Triwahana Universal. Itu kan dia juga dulu kan dia dia kan dulu kilang yang lumayan. Dia kilang mini sih, kilang mini yang memang lumayan lah omsetnya untuk kelas kilang mini. Dulu awalnya mereka itu pembelian di MOU awal dengan Exxon itu adalah membeli di mulut sumur. Berarti harganya lebih kecil, berarti lebih murah ya. Tapi sekarang dia seperti membeli bukan di mulut sumur lagi, seperti di pasar. Otomatis harganya jauh lebih mahal dong, karena kalau di mulut sumur kan cuma pakai pipa sudah dialirkan kan, karena Exxon sama TWU kan juga nggak begitu jauh. Kemudian setelah dianalisa kenapa sekarang dia tutup, sempat beroperasi setahun tutup lagi, itu memang setelah dianalisa cost produksinya lebih tinggi dari harga penjualan, otomatis dia sudah nggak bisa. Itu ada kesalahan-kesalahan awal ketika mendesain, atau mungkin MOU memang dengan berjalannya waktu kan memang tetap akan bisa berubah ya. Ya sudah, itu akhirnya yang menyebabkan dia tidak bisa fighting dengan tetap mengoperasikan kilangnya. Gitu itu simpel kok prosesnya. Ariel ya mungkin yang pernah ke TWU ya, nggak pernah gitu. Belum pernah, Bu. Lalu pas AK1 sebenarnya PKL-nya di sana, cuman Sudah pas keburu tutup ya. iya. Iya, makanya itu. Angkatannya kagum.
Oh iya, ke angkatannya Agim ya. angkatan tadi. Iya sih. Itu simpel kok. Jadi dia itu nggak ada flag dong. Luar biasa itu TW itu. Dia itu hanya untuk menghemat gas ya. Menghemat gasnya itu semua gas yang dihasilkan itu langsung masuk ke furnace. Luar biasa memang dia. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya dia overpressure itu seperti apa, saya juga nggak begitu nggak bisa bayangin gitu loh, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kalau misalkan dia pressure-nya terus berlebih, terus tekanannya biasanya kan kalau kilang secara keseluruhan kan dia ada flare. Selain memang untuk proses pembakaran kan salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan tekanan di dalam pipa kan. Misalkan terjadi masalah kenaikan tekanan yang kita tidak bisa, biasanya kan tetap ya untuk safety kan biasanya kalau tekanan dalam aliran pipa berlebih otomatis akan dibuang di flare, biasanya kan seperti itu. Cuma di TW itu nggak ada flare-nya, saya nggak paham nanti ketika ya memang nggak ada sih, nggak ada kenaikan tekanan yang berlebih selama di beroperasi, itu mau dibuang kemana, apa kalau kapasitas furnace-nya nggak memenuhi kan tetap nggak bisa. Itu sih kemarin waktu saya ke sana kan mendampingi 2 kali. 10 hari kayaknya ya. Cuma ya kalau mau nanya-nanya kan gak enak itu kalau sampai segitunya. Jadi oh ya oke Pak ya lah gitu doang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi Bu, mau tanya, Bu. Pak gimana? Kan biasanya tadi kalau kita mau tahu spesifikasi feed dari kita itu bisa misalnya cari dari data Pertamina gitu, Bu. Kalau misalnya datanya itu yang tadi kayak Bu bilang udah lama itu kita tahunya lagi itu dari mana? Kalau misalnya Maksudnya gimana? spesifikasi feed kita itu. Gimana maksudnya Mas data? Maksudnya kayak misalnya datanya itu spesifikasi dari feed kita itu kan udah lama gitu, Bu. Tahu lamanya atau tidak? Data itu. Maksudnya Biasanya yang terbarunya itu gini, kalau biar yang Pertamina terbaru itu itu biasanya kan gimana? tetap ketika dia ngasih data itu tetap akan tercantum dia melakukan analisa kapan biasanya. Tapi kan tetap ketika kita analisa kapan gitu kan, misal baru setahun kan sebenarnya walaupun dia setahun 2 tahun kan tetap kita harus melakukan cek ulang kan, untuk memastikan mendouble cross check bahwa memang data itu benar. Itu perlu kita lakukan karena memang kita harus memastikan bahwa tidak ada yang berubah. Karena kan kita nggak pernah tahu misalnya nih tekanannya karena sudah setahun, tekanan di mulut sumurnya itu sudah turun karena tekanan dalam gasnya sudah banyak yang terilis sehingga tekanannya turun. Berarti kan tidak sesuai. Berarti kan misalkan apakah ketika tekanan turun itu nanti kita butuh nggak sih kompresor atau kita nggak sih kompresor ya, kalau gas kompresor untuk misalkan memasukkannya ke dalam furnace atau apa, itu kan harus kita ketahui juga. Jadi memang kalau memang itu bukan data kita dan belum ngambil dalam waktu dekat sih lebih baik di double cross check sih. Seperti itu. Kalau kalian mau cari data untuk sumur-sumur ya setahu saya sih di EP sih. Ya, kalau di EP itu datanya biasanya sampai 20 tahun yang lalu, kalau memang dia merasa sumurnya sudah nggak menjanjikan itu biasanya sudah ditinggalkan begitu aja biasanya sih. Kalau fitnya terlalu kecil sih terutama. Gitu. Ya, Bu. Bisa dipahami ya Mas Farhan? Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Sebentar. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ya. Kemudian untuk tahap konstruksi, tadi kan untuk visibility study-nya, di sini untuk tahap konstruksinya. Kalau konstruksi ini dia memerlukan sinergi berbagai disiplin engineer yang intinya harus akurat. Tadi kan kalau konstruksi itu ya iyalah, kalian misalkan kalian mau membangun paling gampang untuk yang misalkan contoh paling gampang kalian bayangkan kan ketika kalian akan membangun di lepas pantai gitu kan, otomatis kalian memang harus membutuhkan berbagai disiplin ilmu di situ. Nggak mungkin kan ketika kalian nggak punya basic keahlian bagaimana membangun orang, maksudnya perusahaan kontraktor yang dia biasa bangun di pantai, maksudnya biasa di tanah gini, belum tentu dia bisa membangun
bangunan di tengah laut. Biasanya kan seperti itu. Karena ketika kita sudah membangun di lepas pantai atau di offshore-nya, otomatis itu kan sudah melibatkan bidang keahlian yang lain, apakah itu mechanical, ocean engineering, atau apa itu teknik perkapalan atau naval engineer, itu kan itu sudah apa namanya, sudah melibatkan banyak bidang ilmu yang lainnya. Dan kembali lagi biasanya kan tetap perusahaan itu mempunyai izin usaha itu beda-beda, walaupun misalnya satu owner dia punya izin usaha, dia punya 2 perusahaan ya. Perusahaan A itu misalkan dia terbiasa membangun konstruksi di darat. Kemudian dia punya perusahaan B yang dia biasa mendapat izin untuk membangun konstruksi di lepas pantai misal. Tetapi kan ketika sudah belajar masalah engineer, kan itu hanya pemilik perusahaannya. Tapi kan untuk engineer-nya itu kan pasti akan beda. Engineer yang biasa untuk teknik sipil itu dia lebih ke bisa untuk membangun apa namanya, untuk bisa untuk membangun di mana itu, bisa untuk membangun di darat. Kemudian untuk yang di laut kan pasti akan mempunyai keahlian yang lain juga. Karena kan beda kan, konstruksinya pasti akan beda lah. Kalau di laut kan semi-semi kayak kapal gitu kan, dia bisa dengan apa, dia kan nggak fix, nggak benar-benar fix kan, dia cuma ditaruh di beberapa pancangan gitu kan. Jadi kan posisi apa rumahnya itu kan dia bisa goyang-goyang gitu mengikuti ombak kan, biasanya seperti itu. Itu kan butuh konstruksi sendiri. Begitu juga ketika kan karena desain-desain apa konstruksi kan memang beda. Misalkan untuk lokasi-lokasi yang dia apa namanya dia bencana, maksudnya ada negara yang dia itu memang jarang terjadi apa namanya gempa, tetapi dia sering sekali ada angin puting beliung kayak typhoon gitu kan, kayak Taiwan, kemudian Hong Kong, kemudian Jepang. Itu kan memang negara-negara yang dia sering kalau perpindahan misalkan dari musim dingin ke musim semi atau musim panas ke musim gugur, itu kan memang karena beda tekanan di tengah laut dan di darat beda jauh, itu biasanya terjadi gelombang-gelombang kayak typhoon, kayak angin topan gitu kan, tentu biasanya akan berbeda karena dia membutuhkan konstruksi yang berbeda juga. Kalau untuk biasanya kalau yang di kayak Taiwan itu gedung-gedungnya memang dia punya gedung pencakar langit ya. Kalau Blue Taipei 101 itu dia konstruksinya dia bisa mengikuti arah mata angin. Jadi ketika anginnya ke sana ya berarti dia akan otomatis kembali lagi, kayak ada bandul di tengah gitu. Tapi ketika dia nanti digempa, otomatis dia tidak bisa menggali tanah terlalu dalam. Dia bisa ke bawah ya, maksudnya untuk ke bawah bisa, tapi untuk gempa biasanya mereka tidak merekomendasikan untuk membangun basement di bawah tanah. Seperti itu sih. Hal seperti itu kan juga membutuhkan keahlian khusus dan spesifikasi khusus untuk tiap-tiap perusahaannya. Seperti itu sih. Kemudian apa ini? Diawali dengan menyusun front end engineering design atau FEED, atau dalam program disebut schedule A package. Di sini berarti memang ketika kalian sudah tahap konstruksi, dia sudah harus menyusun front end engineering design. Jadi sudah desain dari awal sampai akhir. Kemudian FEED atau front end engineering design tersusun dari proses engineering dan project engineering, merupakan pedoman pokok konstruksi. Jadi dari proses engineering dan project engineering kayak blueprint ya istilahnya ya. Setelah kalian sudah mengetahui semuanya, jadi sudah ada front end engineering design, kalian sudah tahu detail desainnya, kemudian kalian bikin blueprint. Blueprint itu memang berisi data-data yang sebagai acuan nanti ketika akan dilakukan konstruksi di sini. Jadi memang benar-benar sudah detail, sudah fix, dan sudah dipresentasikan ke beberapa pihak. Jadi perlu kalian ketahui nanti kalau kalian bekerja di kontraktor atau konsultan atau apa, ketika kalian mempunyai satu proyek, itu bukan berarti kalian mengerjakan sendiri. Oke lah, kalian sebagai pemegang proyek gitu. Tapi ketika kalian akan memberikan itu ke owner, ke pemilik, ke peminta desain, itu mesti kalian akan dievaluasi oleh satu tim. Satu tim itu mesti dia mempunyai background keilmuan yang berbeda. Satunya misal nih
dari teknik mesin untuk mengetahui bahan-bahannya. Yang kedua untuk dari teknik sipil, kalian sipil untuk rancang bangunannya seperti apa. Yang ketiga mungkin dari instrumen untuk mengetahui proses kontrolnya seperti apa. Jadi ketika kalian mempresentasikan itu, nanti kalian akan mendapatkan masukan-masukan dari beberapa bidang keahlian ilmu yang berbeda. Karena dengan begitu kalian diharapkan desain yang kalian susun itu memang tidak ada cacat di dalamnya atau tidak ada kesalahan sekecil apapun itu, kalau bisa memang sangat dihindari. Makanya perlu. Jadi kalau kalian nanti tingkat 4, apalagi yang adik-adik yang tingkat 4, ya sudah, itu sebenarnya biasa aja. Dimanapun nanti kalian bekerja, pasti ketika kalian ada project, kalian ya mau nggak mau harus mempresentasikan ke tim ahli. Sama juga anggap aja itu ketika kalian sekarang KKW, skripsi kan sama aja. Ketika kalian membangun atau mendesain sesuatu, ya sudah, kalian harus mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan atau mendefense dari hasil perhitungan yang sudah kalian dapatkan. Hanya untuk memastikan sih sebenarnya apakah itu benar nggak sih ketika kalian milih misalkan reaktor. Kemudian ketika kalian memilih reaktor itu, ketika kalian memilih katalis A, itu apakah memang katalis itu sudah merupakan katalis terbaik yang ada? Itu pertama. Karena apa? Apakah dia sudah bisa membuat efisiensi reaksi menjadi tinggi, ataukah apakah harga belinya dia murah atau yang lainnya? Itu perlu juga untuk kalian ketahui di situ. Makanya kenapa harus tetap ada tim khusus yang memang fungsinya adalah untuk mengevaluasi kerja dari kalian. Seperti itu sih. Jadi nggak usah khawatir lah. Sama juga kayak KKW gitu kan, kalian mengerjakan sesuatu ya memang harus dinilai, harus dilihat untuk memastikan bahwa kalian melakukan pekerjaan yang benar. Jangan sampai kalian mengasumsikan sesuatu yang salah. Seperti itu. Kemudian spesialis engineering membuat detail engineering yang menerjemahkan PID menjadi gambar dan hitungan yang dimengerti tukang. Jadi setelah ini berarti harus ada detailnya, yang detailnya berarti precisingnya apa, jadi lebih ke gambar teknik ya nanti kalau kalian dapat. Tingkat berapa gambar teknik real? Tingkat 3 atau tingkat 4? Untuk pelajaran gambar teknik? Oh, tingkat 1. Tingkat 1. Tingkat 1 kemarin. Iya, Bu. Terus dapat apa tingkat 1? Padahal kalian belum tahu gambar teknik diajari apa? Dasar-dasarnya aja. Dasar proyeksi. Proyeksi. Iya. Kayak jenis-jenis proyeksi, jenis-jenis kayak garis gitu. Itu garisnya garis spesifik ke proses nggak yang didapatkan? Kalau dulu diajarin sama Pak Rohenda sama Pak Parianto ya. Iya, Pak Parianto. Nah, Varian. kalau sama Pak Rohenda itu lebih mengarah ke itu, ke mekanikalnya gitu, Bu, kayak jenis-jenis proyek gambar proyek. Kalau sama kalau sama Pak Rohenda itu lebih ke mengarah ke itu, Bu, ke ke mekanikalnya gitu, Bu, kayak mengenai proyeksi gitu, Bu, dasar-dasarnya. Nah, kalau sama Pak Parianto itu lebih ke kayak bikin PFD, cara membaca PFD, PNID. Kalau saya dulu dapat gambar teknik itu memang benar-benar teknik kimia ya. Jadi bagaimana kalian menggambar kolom, misal kolom itu seperti apa? Itu. Kalau saya sih dulu. Jadi ketika saya mendapat gambar teknik itu memang benar-benar yang detail. Misal nih saya harus membuat tipe rooftop itu seperti apa gambarnya, misal. Kemudian bagaimana menentukan tebalnya itu seperti apa, tingginya seperti apa. Itu dulu saya dapatnya seperti itu. Beda ya berarti ya. Inset diameternya berapa, cara menghitungnya, meletakkannya seperti apa, kemudian offset diameternya seperti apa, itu kalau saya gambar tekniknya dapatnya seperti itu. Jadi mau benar-benar detail engineer yang ya udah, kamu sebagai seorang engineer nanti kamu kalau seandainya kamu di kontraktor atau di konsultan ya bakal seperti itu gambarnya gitu. Lebih ke situ sih. Kalau saya dulu sih mungkin beda kali ya. Lebih ke gambar alat. Walaupun juga tetap ya membaca PFID, kemudian juga bagaimana menentukan jika proses kontrol itu bagaimana, kemudian suhu kontrol itu seperti apa, diajari juga, tapi lebih banyak ke yang detail, penggambar detail untuk kolom, kayak gitu-gitu. Kalau saya, kalau pompa, misalkan pompa gimana cara gambarnya, kayak gitu-gitu. Itu sih, kalau saya dulu sih, mungkin beda kali ya.
Kalau gitu kan kalian punya gambaran, oh nanti ketika saya akan menggambar tangki, saya harus ini. Kalian kan tahu kan, kalau sudah detail sekali. Jadi siapa sih yang ngajak kemarin, yang tingkat 1? Yang sekarang tingkat 3 dulu siapa gambar tekniknya? Yang gambar. Pak Parianto. Pak Parianto dari? Undip. Iya, Mungkin. dosen tamu kemarin. Bukan Ya. teknik kimia. Apa teknik kimia? Basicnya beliau, maksudnya di jurusan apa gitu? Apa dia dari mesin? Apa dari mana gitu? Oh, kurang tahu. Nggak Lupa. tahu. Iya. Kamu sih nggak sama dosennya nggak perhatian gitu. Pokoknya beliau kuliah di luar negeri kalau nggak salah. Iya. Ya, Pak. Kuliah gimana? Studi di Jerman, Bu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, iya di Jerman. Iya. Iya. Oh, online. Oh, enggak tuh kan datang kok beliaunya pasti. Iya, Mungkin beda atau sih. pakai aplikasi sih dulu. Oh, enggak visio biasa kan pastinya. Pakai visio apa? Bukan pakai apa kemarin? Edrow Mac. AutoCAD. Oh, pakai iya, AutoCAD. Iya AutoCAD, sih. Kalau iya. gambar mah pakai AutoCAD biasanya. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi intinya ketika kalian gambar nanti juga tukangnya itu ya harus paham. Jadi biasanya kan ada standar-standar baku ya, misalkan untuk tebal itu seperti apa, kemudian untuk kontrol itu seperti apa, untuk kontrol tekanan itu seperti apa, kontrol suhu itu seperti apa, untuk kontrol fit itu seperti apa. Biasanya ada standar-standar yang bisa dipahami oleh tukang. Jangan sampai tukangmu bingung nanti aku ini apa maksudnya, jangan sampai kayak gitu juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut untuk yang fit and schedule. Jadi untuk fit and schedule di sini ada dimulai dari pemulaan dari desain sampai schedule-nya dia komplit. Jadi di sini ada establish, kemudian ada proses desain, fase proses desain di mana ada frasinasi dan tray sizing, kemudian ada flow scheme development, ada pins teknologi, simulasi tool, dan properties dari proses fluida proses. Jadi di sini adalah untuk fase dari proses desainnya. Di mana kamu di sini kenapa sih? Di sini kamu pertama harus mengetahui fraksinya, fraksinasi itu dan tray sizing-nya itu kamu harus paham. Kemudian flow scheme development-nya juga, dan pins teknologi. Ada yang tahu sudah belajar pins teknologi apa itu? Tingkat 4 ya harusnya. Tingkat 4 selain Ali sama Aril, tak lihatnya. Ini kenapa baru tinggal? Yuvenia, adakah? Widya Nurmansita itu tingkat 3 ya? Yuvenia. Ya, Bu. Pins teknologi kamu udah dapat ya? Menuju dapat lah. Menuju dapat. Sudah sih, Bu. Nah, sudah. Ayo jelasin pins teknologi itu apa? Bingung pasti kamu, masih pakai baju. Ayo, Yuvenia. Ya tahu, aku sudah bisa. Kamu pasti sambil ngebahan gitu. Pakai handsfree. Kalau enggak feedback suara kamu. Namanya pakai PDL dulu, Bu. Soalnya lagi pakai baju kaos. Oh ya. Kalau enggak pakai sweater lah. Enggak apa-apa. Teknologi ya, Bu. Bentar ya.
Untuk apa namanya Bu, kalau PINS teknologi itu untuk menganalisa efisiensi pemanfaatan panas yang digunakan Bu. Jadi kayak untuk kita menganalisa panas yang kita gunakan nanti itu Bu. Mungkin kurang lebih kayak gitu Bu. Jadi kayak perpindahan panas begitu Bu. Perpindahan panasnya itu efisien energinya, efisien panasnya ya. Iya, Bu, Jadi ya. PINS teknologi itu Iya, sebenarnya PINS teknologi itu kan kamu digunakan. Kenapa sih kamu di sini harus menganalisa PINS teknologi di sini ketika kalian proses desain untuk fase dari proses desain itu adalah untuk memastikan bahwa pertukaran panas, karena panas itu kan nanti butuh-butuhnya ujung-ujungnya adalah masalah cost juga. Jadi kamu harus meminimalisir pembuangan panas. Jadi sebisa mungkin panas yang ada dalam satu sistem itu kalian bisa gunakan untuk sistem yang lain. Jadi ini misalnya nih, kalian mempunyai fit apa ini namanya produkmu itu mempunyai panas yang tinggi. Sedangkan di situ kamu membutuhkan panas untuk menaikkan suhu fitmu, otomatis kamu nggak bisa, oh ya sudah ini langsung nanti saya dinginkan dari produknya saya dinginkan kemudian masuk tangki, tapi sebisa mungkin panas yang dihasilkan yang dimiliki oleh fit dari produkmu, kamu tukarkan panas dulu ke fit yang akan masuk ke sistemmu. Di situ kan otomatis kamu bisa menghemat biaya di situ dan tidak. Karena kan ketika kamu sudah bisa menghemat, otomatis misal nih, dari panas 300 kamu bisa menaikkan dari 30, misalkan suhu ruangan, kemudian kamu jadinya 300, otomatis kamu bisa menaikkan dulu ke suhu misalkan 100. Otomatis kan misalkan kamu mau memfurnish pun, bebannya tidak akan terlalu berat dibanding dengan ketika kamu mulai dari nol, dari suhu 30. Dari jam 9.20. Kan kamu nggak mungkin dengan kan berarti kan ketika kamu misalkan dari suhu 30 sampai 300 kan berarti kamu membutuhkan fuel yang lebih banyak dibanding ketika suhumu sudah 100, ya kan? Jadi pahami di situ. Jadi pahami kah? Jadi intinya itu efisiensi panas ya, Bu? Pemanfaatan panas, efisiensi panas. Karena yang pertama adalah untuk menghemat fuelmu, yang kedua adalah untuk mencari alat pertukar panas apa sih yang sesuai untuk kamu gunakan di sistem nanti. Ibu mau nanya, Bu. Ini kan terkait sama si PINS teknologi ini, Bu. Jadi PINS teknologi ini kan dia berkaitan sama maksimum energi recovery, yaitu pertukaran panasnya itu. Terus yaitu nanti berujung kepada minimum consumption fuel, bahan bakar terhadap bahan bakar. Biasanya itu contoh kecilnya di boiler. Nah, itu untuk si metode dari PINS teknologi ini, Bu, selain kita menganalisis melalui temperatur, itu apa bisa melalui variabel lain, Bu? Karena pertukaran panas berarti kan dia lebih ke suhu kan. Jadi kan biasanya kalian misalnya nih ada beberapa alat pertukar panas. Karena kan biasanya kan kalau PINS teknologi kan mana yang kalian mau kalian tukarkan, kemudian kalian mendapatkan nilai berapa gitu kan dari fee-nya kan. Lebih ke panas sih, karena itu kan lebih ke alat penukar panas. Kalau tekanan kan dengan panas kan biasanya ke tekanan kan. Tapi kemudian kan ketika kalian sudah tahu suhu kan akan tahu suhu itu kan juga dipengaruhi dari fitmu kan. Dari ketika fit berapa kamu bisa menaikkan atau menurunkan tekanan menaikkan atau menurunkan suhu berapa kan, begitu itu biasanya. Tapi lebih ke suhu sih, karena dia kan memang penukar panas kan, sebagai alat penukar panas. Jadi dengan menganalisis suhu itu jadi bisa berefek ke variabel yang lain juga, Bu? Variabel yang lain paling apa? Paling ya suhu tekanan ya otomatis kan, kalau memang dia masih dalam, kalau masih beda kan, kalau kita tahu ya kalau PV naik itu kan ketika suhu naik berarti tekanan akan naik, tapi kan biasanya tekanan naik kan nggak begitu signifikan juga sih, biasanya akan lebih sering diignore sih kenaikan tekanannya kalau memang itu nggak signifikan. Kalau memang masih dalam kondisi-kondisi biasanya masih bisa diignore. Tapi mungkin dari fit ya, karena ketika fitnya berat kan, kalau panas itu kan tetap nanti pertukaran panas kan fit, kalau fitnya semakin besar kan otomatis misalnya nih kamu ingin memanaskan air
dengan volume 100 liter sama 200 liter kan semakin banyak, otomatis kan proses pemanasan akan semakin lama, lebih ke situ sih. Contoh paling gampang ya, Li ya. Jadi kamu mau merebus air dengan suhu sama-sama dengan kamu pakai kompor gas misal, dengan kompor gas yang sama ya. Ketika Oh iya. wadahmu 100 liter, volume airmu 100 liter itu kan akan lebih cepat dibanding ketika kamu punya volume 500 liter. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Jadi kan semakin kecil feed, otomatis proses pemanasanmu akan lebih cepat dibanding dengan kamu yang mempunyai feed yang lebih besar, banyak. Ini dengan asumsi itu loh ya, dengan asumsi pembakaran yang sama ya. Pengaruhnya hanya seperti itu kalau pinch teknologi. Enggak. Sebenarnya gampang kok, pinch teknologi kan lebih tricky kan sebenarnya, dia kan sebenarnya kan kamu bisa menukarkan panas yang lebih maksimal gitu aja sih. Jadi sekian banyak, kamu pasti akan punya banyak alternatif. Jadi dari alternatif pertukaran panas itu mana kamu yang mendapatkan efisiensi pertukaran yang paling maksimal. Sebenarnya kan seperti itu. Intinya kan di situ. Gitu, Ali. Ibu, terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mau nanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan analisis lingkungan tuh masuk ke feed nggak, Bu? Kalau misalkan masuk, dia masuknya ke proses desain atau ke project design? Maksudnya analisis lingkungan di sini tuh seperti ini, kayak kita menentukan arah angin untuk buang limbah gasnya gitu, Bu. Dan lain-lain itu masuknya kemana, Bu? Dia masuk ke proses awal. desain atau project? Dia itu sebenarnya untuk menentukan lokasi itu adalah pertama itu kamu sudah dari market study. Dari market study itu kamu akan mengetahui marketmu kemana, kemudian kamu akan menentukan di mana fitmu. Tapi untuk penentuan, kan dari lokasi itu kan akhirnya akan banyak faktor ya. Dari lokasi itu kan akhirnya kamu akan menentukan berapa sih kecepatan anginmu, kemudian apakah kamu berada di lokasi yang rawan banjir nggak sih, rawan gempa nggak sih, itu sudah perhitungan awal. Jadi dia masuk ke proses desainnya sudah dari situ sudah masuk, dia sudah mulai masuk. Dari pemilihan lokasi aja itu sudah mulai muncul itu untuk untuk lokasi itu. Karena kan ketika kamu sudah tahu market study, kemudian kamu sudah tahu feed mana yang akan kamu ambil kan. Misalkan nih kamu ingin menggunakan etilen dari gas alam, kamu kan sudah menentukan gas alam mana sih, dari sumur mana sih kamu ingin mengambil gas alamnya, ya kan? Dari situ kamu sudah menentukan, oh saya ingin mengambil dari sini. Dari situ kan berarti kamu ingin, karena alasannya kan biasanya kalau ketika kita akan memilih sebuah lokasi itu kan ada dua opsi. Apakah dia akan dekat dengan feed ataukah dia akan dekat dengan konsumen, ya kan? Atau dia karena, tapi kan ketika kamu memilih itu kan ada aspek yang lain juga harus kamu pertimbangkan. Apakah nanti dia ada penunjang utilitisme seperti apa? Jadi misalkan kamu nggak bisa dekat sekali dengan feed, tapi tidak bisa dekat sekali dengan konsumen, di lokasi mana sih yang mungkin bisa kamu bangun untuk kilangmu misal. Dari situ setelah kamu bisa menentukan, oh nanti saya dari sekian banyak itu sudah masuk ke pertimbangan ke lokasimu tadi. Jadi ketika kamu akan memilih lokasi, itu kamu sudah lokasi, bisa kamu ada beberapa opsi ya. Lokasi A, B, C, D misal. Termasuk faktor angin, kemudian untuk faktor utilities, ketersediaan air, kemudian masalah lokasinya apakah dia rawan bencana apa tidak, itu sudah masuk ke situ. Itu sudah masuk ke scoring penentuan lokasi mana yang paling ideal untuk kamu bangun pabrik. Walaupun setelah kamu menentukan itu baru untuk perhitungannya sudah masuk ke proses desainnya juga, untuk masa proyek desainnya juga. Bisa dipahami, Victor? Iya, bisa, Bu. Terus ada lagi, Bu. Terus kalau misalkan kita mau merancang suatu kilang itu, apakah membutuhkan crude essay-nya itu lebih dari satu, Bu? Alternatifnya ya. Sebenarnya alternatifnya ya. Tetap ketika kita akan membangun apapun kan kita harus membandingkan kan. Membandingkan mana sih yang biasanya kan pembandingnya itu lebih ke apa ya namanya? Ketersediaan feed sih, feed. Jadi dari sekian banyak peluang itu mana sih dia yang misalnya nih kamu ingin membangun pabrik apa misalnya yang paling gampang itu apa ya? Contoh paling gampang. Membangun pabrik apa solar misalnya.
Dari solar itu kan kamu apa sih alasannya kamu akan membangun pabrik solar itu? Misalnya nih, kamu ingin karena selama ini Indonesia masih mengimpor solar dari luar negeri, misal. Berapa total solar yang diimpor? Dari situ kan kamu akan ketahui, oh ternyata Indonesia masih per day-nya dia masih 1 ton nih, masih 1 ton solar yang diimpor dari Indonesia per day. Dari situ kan kamu berusaha untuk memenuhi 1.000 itu. 1.000 ton itu, 1.000 ton solar itu per day-nya. Dari situ kamu akan mencari alternatif. Kamu mau mencari dari situ kan kamu akan menarik garis ke belakang, fit apa sih yang akan kamu pakai, ya kan? Dari fit itu berarti kamu akan mencari alternatif misalnya dari sumber-sumber mana sih kamu akan menentukan yang akan kamu pilih sebagai fitmu, kan dari situ. Berarti kan nggak cuma satu, kamu banyak pertimbangan di situ. Misalkan di A, B, C, D, misal. Di A ini dia setelah dikalkulasi, misal dia lokasinya dia berada di lokasi yang tidak terjangkau atau di tengah. Berarti ketika kalian akan membangun di situ, kalian harus menarik ke lokasi yang lain, misal. Atau di lokasi yang lain, dia padat penduduk, kalau saya membangun perusahaan di situ, otomatis nanti akan membahayakan penduduk sekitar. Berarti saya harus mencari alternatif yang lain, misalnya. Dari banyak pertimbangan-pertimbangan itu, baru nanti kamu akan mengambil kesimpulan mana sih fit, maksudnya sumur mana sih yang paling ideal akan saya ambil dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada. Biasanya seperti itu. Nanti dari situ nanti akan mulai lagi dengan kondisi lingkungannya seperti apa, kemudian utilitiesnya seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan yang lain. Itu sudah dari awal ditentukan. Tapi tetap alternatif itu tetap harus menjadi opsi supaya kamu ketika scoring menentukan nilai tertinggi itu bisa kamu dapatkan di situ. Ini seperti itu. Jadi nggak bisa cuma Iya, aku mau di sini gitu, nggak, ya jangan. Kalau bisa alternatif yang lain ya saya mau ini, kan nggak, biasanya kan tetap nggak bisa seperti itu, pasti akan banyak pertimbangan yang lain. Misalkan dari satu sumur kamu nggak bisa memenuhi, berarti kamu harus membutuhkan fit dari tempat lain, paling itu juga menjadi alternatif. Dari tempat itu nanti kamu bisa berapa tahun sih untuk mengambil fit dari lokasi yang lain, itu juga harus menjadi pertimbangan juga. Seperti itu. Terus apa lagi? Terus kalau misalkan feedstock yang sesuai sama spesifikasi kilang itu udah habis ya, Bu? Terus sama alternatifnya, itu memungkinkan untuk dilakukan RDMP nggak, Bu? Menyesuaikan dengan feed yang lain? Biasanya kilang itu dibangun dengan feed tertentu ya dia. Kita nggak bisa, ya tetap sih bisa, tapi tetap dalam range yang masih masuk. Jadi kan ketika kamu bilang, kamu mau mengganti feed dengan yang lain, itu kan tetap kamu nggak bisa bilang, oh ya, reaktorku bisa nih. Kan nggak bisa seperti itu. Misal paling depan, sepakat aku bisa nih misain. Tapi ketika kamu sepakat kamu bisa, kamu harus menganalisa ke belakang. Apakah kolom distilasi yang kamu desain itu bisa nggak untuk memisahkan yang kamu fit baru itu? Itu harus kamu analisa. Misal, oh ya, kenapa? Ini kan pertanyaan saya nih, Bu. Maksudnya, apakah memungkinkan dilakukan modifikasi gitu, Bu, kalau misalkan feedstocknya tuh udah habis? Bisa saja. Kayak RDMP gitu, Project Cilacap gitu, Bu. Bisa aja dilakukan modifikasi, tapi kan tetap kamu harus jangan-jangan ketika kamu harus menganalisis juga, jangan-jangan ketika kamu melakukan modifikasi dari produk alatmu, biaya modifikasi jauh lebih tinggi daripada pembangunan kilang baru. Itu kan tetap harus kamu analisa juga di situ. Atau dengan modifikasi itu ternyata cost-nya kamu harus menganalisis keseluruhan gitu. Ketika kita bilang, oh saya ingin memodifikasi gitu kan, kamu tetap analisanya ada dari awal sampai akhir. Harus dipastikan bahwa berapa lama waktunya, kemudian apakah dengan modifikasi itu berapa cost-nya, apakah bisa menutupi ketika kalian melakukan bisa menutupi semua cost produksinya atau enggak. Itu ketika kita memutuskan keputusan untuk mengubah sesuatu, itu memang analisanya dari depan sampai ke belakang, sampai dari fit, dari alat, dari analisanya sampai ke produknya. Nggak bisa kita hanya, oh ya sudah, ini alatku bisa dimodifikasi, nggak bisa langsung seperti itu maksud saya. Jadi tetap harus dianalisa. Analisanya itu tetap dari awal sampai akhir. Itu nggak bisa tiba-tiba dimodifikasi. Tapi ketika kamu modifikasi, mungkin nggak dilakukan. Kemudian resikonya seperti apa? Kemudian apakah ketika kamu modifikasi, berapa persen nanti hasil yang bisa kamu lakukan? Itu tetap harus kamu pertimbangkan. Jangan sampai kamu sudah modifikasi, ternyata
efisiensinya nggak sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan perusahaan itu tidak dapat untung, itu juga nggak bisa. Seperti itu sih. Jadi nggak bisa kita Ya, Bu. langsung memutuskan bisa apa enggak tuh nggak bisa, harus ada analisa secara keseluruhan. Berarti opsi yang lainnya tuh kita impor aja, Bu? Atau gimana, Bu? Impor. Sebenarnya yang paling mungkin adalah kita memodifikasi feed. Kalau Feed, ya. memodifikasi feed itu adalah karena kan ketika kita memodifikasi feed itu kan masih punya banyak apa kemungkinan ya. Kan kalau kita bilang sumur, kita kan sumur nggak cuma dari satu sumber ya. Misalnya kalau dari A, B, C, D itu kan, oh dari mana sih kita yang bisa mendekati yang feed yang kita inginkan. Itu yang lebih simpel sih. Maksudnya karena kalau kita sudah memodifikasi alat, itu kan tetap, apalagi kalau alat-alat tua ya. Alat tua itu kalau sudah dimodifikasi kan ya, jangan-jangan ketika kamu sudah memodifikasi terus apa terjadi sesuatu kebocoran atau apa itu kan juga riskan sekali. Kecuali kalau memang diyakini sudah bisa gitu ya nggak apa-apa juga sebenarnya kalau diyakini sudah mampu. Tapi itu kan tetap harus dianalisa keseluruhan. Nggak semudah itu sih. Sepertinya kelihatannya Cilacap melakukan modifikasi, sebenarnya itu analisanya pasti sudah analisa matang sekali itu pasti. Seperti itu di project engineer dan proses engineering. Seperti itu sih. Jadi Makasih, Bu. Ya seperti itulah namanya. Yang paling simpel. Izin bertanya, Bu. Kan dalam proses desain itu kan kedepannya kan kita tidak tahu akan terjadi seperti apa. Nah, ada juga kayak faktor-faktor misalnya bencana alam dan sekian banyak faktor lainnya yang dapat jadi resiko gitu dalam berjalannya kilang. Nah, itu kira-kira manajemen resiko itu masuk dalam tahap desain itu nggak, Bu? Dan Iya, kalau sudah masuk kira-kira masuk tahap mana? Tetap kan ketika kita akan mendesain kan faktor-faktor itu kemungkinannya. Jangan kan gitu. Inflasi aja pasti sudah masuk ke perhitungan kamu ketika kamu melakukan analisa ekonomi itu sudah masuk ke situ. Laju inflasinya berapa, kemudian resikonya nanti seperti apa. Apalagi untuk yang lokasi-lokasi yang dia memang berpotensi terhadap bencana. Itu pasti manajemennya lebih manajemen risikonya akan lebih dipertimbangkan lebih dari ketika lokasi-lokasi yang baik-baik aja. Kalau Indonesia sih selama ini sih kalau di negara kita nggak begitu yang resiko tinggi untuk masalah bencana ya, kecuali kalau menurut saya nggak seperti negara-negara lain sih. Kalau saya sih ya gempa tapi bukan gempa yang akhirnya menyebabkan puluhan rumah roboh, itu kan nggak juga. Misalnya angin puting beliung itu kan juga bukan sesuatu yang akhirnya bisa membuat perekonomian lumpuh, itu kan enggak juga. Kecuali dulu tsunami itu kan memang kasus spesial kan dia itu. Bukan yang memang lokasi yang kita memang cenderung lebih tidak berisiko berbahaya sih. Menurut saya sih. Tapi kan tetap faktor resikonya terus ada. Ya, sama juga kayak lumpur lapindo lah. Sebenarnya kan itu juga bencana alam juga kan, ketika dia tidak bisa menghentikan itu kan sebenarnya kan ya tetap ada sih. Tapi kan selama ini kan pemerintah pasti kalau dia sudah masuk ke bencana nasional kan akhirnya dihandle oleh pemerintah kan. Bukan dari perusahaan lagi kan, ketika sudah dianggap dimasukkan ke status bencana nasional gitu kan. Akhirnya kan semuanya dikembalikan ke pemerintah kan selama ini. Ya kan? Tahu saya itu sih. Gitu. Ada lagi? Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya lupa. Lupa deh. Bilang apa ya? Mau menjelaskan apa? Lupa saya. Apa ya? Lupa nanti lah kalau ingat. Ada yang lain? Yang lain? Kalau enggak, kita akhiri mungkin ya kelasnya. Ada pertanyaan enggak? Bu, mau nanya lagi, Bu. Silakan. Bu, kalau kita berkaca dari yang kejadian di Pertamina itu sempat ada kerugian 11 triliun. Nah, itu kan ada faktor-faktornya seperti disebabkannya itu ada pertukaran rupiah, terus ada termasuk juga pandemik ini yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar juga menurun gitu. Nah, terus untuk harga minyak dunia juga sempat menyentuh angka minus ya, seperti itu, Bu. Itu termasuk harus kita Bu, kita hitung juga nggak, Bu? Soalnya itu kan terkait masa yang luar prediksi kita, Bu.
Biasanya sih kalau masalah perhitungan ekonomi kan lebih ke perhitungan inflasi sih. Jadi kan dari setiap tahun kita tahu berapa sih kenaikan dolar gitu kan. Relasi inflasinya berapa sih gitu kan. Tapi kalau sudah masalah pandemi gitu kan, itu kan sudah kejadian luar biasa ya. Yang memang semua negara pasti juga siap nggak siap ya akhirnya ya nggak ada yang siap kan akhirnya. Ya, ya resikonya memang akhirnya seperti merugi karena memang akhirnya kan ketika dia memproduksi, karena masalahnya walaupun kita bilang harga minyak negatif gitu, tapi kan masalahnya bukan harga minyak negatif. Yang paling berat adalah apakah kita mampu nggak sih untuk menampung. Wong kita pasti ketika ketika daya beli konsumen itu turun, otomatis kan produksi juga akan dikurangi ya. Produksi dikurangi kan kita punya kapasitas, misalnya Pertamina nih, tangki timbunnya, feed-nya aja itu kan pasti hanya beberapa kan, nggak mungkin juga. Terus kalau seandainya mau beli berlebih karena nilainya negatif, mau ditaruh di mana? Penyimpanannya gimana? Itu kan menjadi masalah juga kan buat kita sebenarnya. Sama juga ketika kamu hanya punya tandon air, ketika kebutuhan airmu itu nggak terlalu banyak karena orang, misalnya satu rumah kalian 5 orang, 3 orang pergi tinggal berdua gitu. Kemudian di situ ada orang jualan air. Ketika kamu tidak punya tandon kan, kamu tidak akan membelinya kan. Mau kamu taruh di mana kan, logikanya seperti itu. Itu sama juga sih sebenarnya. Ketika nilai dolar, daya beli turun, walaupun nilai nilai feed-nya rendah, ketika kamu sudah tidak punya tempat untuk menampung ya sudah nggak ada opsi, karena ini kan ya diam kan akhirnya. Ya itu sama aja sih sebenarnya. Kasusnya kan seperti itu kalau di perusahaan. Karena kan ketika kita bilang minyak kan bukan kita bisa meletakkan sembarang kan, dia butuh desain khusus, kemudian dan itu ketika membangun kita berpikir ya sudah dibangun tangki lagi, pembangunan tangkinya juga tidak semudah itu. Kalau nanti tidak kondisi yang ngaruh kan pasti dari awal sudah disesuaikan ketika kamu dengan feed sekian, kamu butuh tangki berapa, itu kan memang desainnya di awal sudah dirancang, nggak semudah itu tiba-tiba kamu menambah alat tengah-tengah, kecuali kalau memang itu sudah dianalisa dan misal kalian mau menaikkan kapasitas atau apa-apa atau ada opsi-opsi yang lain atau kalian mau mensuplai ke unit yang lain, itu kan pasti akan ada pertimbangan, nggak semata-mata bisa kita menambah alat, itu kan tidak semudah itu juga. Itu sama juga ketika tadi kalian ingin memodifikasi, itu kan tidak semata-mata bisa melakukannya, pasti harus ada analisa panjang. Ketika kalian ketok palu, oke, saya mau memodifikasi gitu kan, itu sudah melalui analisa panjang yang pasti dilalui oleh sebuah perusahaan. Itu sih. Nih, bisa dipahami atau masih bingung? Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Yang lainnya sudah tidur malam sepertinya. Tunggu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya akhiri untuk untuk malam ini kita lanjut. Oh ya, Dava nanti minta dicarikan 1 kali pertemuan untuk mengganti minggu kemarin ya. Oke, Bu. Takut kita sudah masuk minggu ke-3 seharusnya. Ya. Untuk bukti kuliah mau diambil sekarang, Bu, atau gimana? Nanti saya stop. Ya, nanti saya stop habis ini. Nanti itu ya. Sudah saya tutup dulu ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.